Haleluya. 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 Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan dan tentunya saya sangat bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini boleh ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, walaupun Bapak Gembala saat ini juga bertugas di Jombang. Tapi puji Tuhan buat kesempatan yang baik. Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini saya ditugaskan oleh Majelis Daerah. Ya, saya dihubungi beberapa hari yang lalu oleh Bapak Sekda untuk melayani di tempat ini seperti sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, karena program dari Majelis Daerah GPD Banten pada bulan Juni akan diadakan musyawarah kerja daerah. Jadi ada pertukaran mimbar untuk menopang ya pelaksanaan acara ini nanti pada bulan Juni. Ya, puji Tuhan, tanggal 3, 4, 5 kalau tidak salah. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah membuka tempat dan mengizinkan Majelis Daerah untuk hadir di tempat ini. Jadi saya membawa Majelis Daerah hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih sudah diperkenalkan, nama saya Weldipat, Pendeta Weldipat. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya tidak tahu berapa lama saya diberikan waktu. Oh, bebas. Jadi kalau 2 jam jangan marah saya ya. Ya, jangan marah atau sampai udah kakinya kepanasan disentak-sentak kasih kode ke saya. Kalau saya khotbah 2 jam karena dibilang bebas ya. Buka hatimu buat Tuhan. Haleluya. Senyum-senyum tulus atau enggak kok. Tapi kalau memang Tuhan izinkan ya, kenapa tidak? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang tentunya tidak asing lagi buat kita. 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-23. Kalau sudah dapat katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Berarti belum semua. 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-23. Yang sudah dapat katakan Amin. Puji Tuhan. ya. Sudah dapat atau lihat di slide? Ya, enggak apa-apa. Kita baca, kita berdiri semua. Supaya jangan sampai ngantuk. Karena sudah capek mungkin memuji Tuhan, jadi ntar ketiduran. Jangan ya. 1 Tesalonika 5 ayat ke-23. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, manusia mau tidak mau, suka tidak suka, memang manusia itu diperhadapkan dengan 2 hal. Yang satu sudah pasti semua tahu. Tapi yang kedua, ada yang sudah tahu tapi apatis, masa bodoh, tidak mau tahu, dan macam-macam, tergantung pribadi. Yang pertama adalah kebutuhan. Iya. Kebutuhan mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya kebutuhan pasti diusahakan. Betul tidak? Dicari. Ya. Tapi tanpa kita sadari, yang saya katakan tadi, ada yang sudah tahu, ada yang apatis, masa bodoh, artinya dia tahu tapi bodoh amat. Ya, ada yang memang dia hayati benar-benar ini. Ya, yaitu yang kedua, mau tidak mau
kita manusia akan diperhadapkan dengan Tuhan. Ya. Kita akan diperhadapkan dengan terlepas dia sudah percaya, dia belum percaya, dia bertobat, dia tidak bertobat, dia lahir baru atau tidak, kita semua akan diperhadapkan dengan Tuhan. Takhta pengadilannya Tuhan. Tidak bisa tidak. Itu yang saya bilang tadi, ada orang yang sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi dia masa bodoh. Tidak mau ke gereja, tidak mau lakukan firman Tuhan. Itu ada yang seperti itu. Ada yang datang ke gereja, tapi itu saya bilang juga apatis, masa bodoh. Dia tahu, tapi yang penting saya sudah datang di gereja. Ada. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Haleluya. Sedikit sekali, haleluya. Saya percaya di sini tidak ada. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga Paulus kepada jemaat Tesalonika luar biasa. Ada tantangan banyak. Justru karena banyak tantangan ini datang, berita firman ini datang. Justru karena mereka setia, semangat luar biasa, berita ini datang. Kenapa? Saya baca sekali lagi. Simak baik-baik. Ya, coba lihat, dikatakan. Semoga ini harapan. Ya. Semoga tiba dengan selamat. Harapan. Tiba dengan. Semoga. Harapan tentunya lewat iman. Ya. Dengan iman. Ada semoga tapi ya sebatas harapan di luar iman. Tapi ini penekanannya karena iman. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ini lihat. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi terpelihara sempurna. Ini yang saya mau katakan. Dan ada 3 hal yang ditekankan di sini. Roh, tubuh, dan jiwa. Ya. Tubuh punya kebutuhan. Jiwa punya kebutuhan. Roh punya kebutuhan. Jadi 3 ini makanya dikatakan semoga itu terpelihara sempurna. Kata firman Tuhan. Tubuh, apa kebutuhan tubuh? Makan, minum, pakai. Enggak bisa enggak. Ya. Tapi ada yang kalau bilang pakai, banyak suku-suku terasing yang masih mereka nggak mau pakai. Tapi kalau di sini bahaya kalau nggak pakai baju. Berbahaya. Nggak akan yang ada yang mau datang. Boro-boro saya mau datang. Ya. Ya. Iya. Nah, jadi 3 kebutuhan tubuh ini harus terpenuhi. Nggak salah banyak orang saking karena memenuhi kebutuhannya nggak mau datang di gereja. Jangan heran akhir zaman orang yang gara-gara kebutuhan, karena gara-gara kebutuhan dia rela, bukan lagi mengandalkan Tuhan, bukan lagi menomorsatukan Tuhan, tapi Tuhan sudah ada di nomor sekian. Banyak. Saking kebutuhannya itu, dia berusaha dengan segala cara. Saya mau katakan bahwa kita butuh kebutuhan. Ya, karena memang itu dibilang terpelihara sempurna harus ada. Tapi jangan sampai. Nah ini. Kita masuk dulu yang kedua. Jiwa. Jiwa itu ada di manusia. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran. Makanya gara-gara pikiran, gara-gara perasaan, gara-gara kehendak, banyak orang yang bisa telanjang di pinggir jalan. Betul? Banyak orang yang tertawa sendiri. Tapi kalau di sini tertawa sendiri, bukan gara-gara jiwa yang terganggu. Haleluya. Karena ada sukacita di dalam Tuhan. Haleluya.
Jadi gara-gara jiwa ini tidak terpenuhi, itu yang terjadi. Sakit, nah, tahu semua itu. Nah, kebutuhan jiwa itu cuma satu. Tidak ada haleluya. Kebutuhan jiwa itu cuma ini. Firman. Siapa yang coba? Kalau orang sakit hati berbicara perasaan, siapa yang bisa? Sewaktu COVID saya lihat di RRT, RRC, banyak yang lompat dari lantai 20, lantai 100, bunuh diri. Kenapa? Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Takut, khawatir, cemas. Tapi kalau dia tahu firman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7. Amin. Ayat 5 sebelumnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Makanya kalau tahu firman, kalau terpelihara sempurna ini roh, tubuh, dan jiwa, beres. Nah ini penting. Kalau sampai jiwa ini terpelihara, masalah kebutuhan itu terlalu kecil buat Tuhan. Kadang ini tubuh mengalahkan jiwa kita, pikiran, perasaan. Gara-gara, memang iya kita butuh. Kita lupa nggak kalau kita sehat karena Tuhan? Kita lupa nggak kita bisa berpikir sehat kalau bukan Tuhan yang kasih sama kita? Kenapa sampai Tuhan sudah di nomor sekian? Harus prioritas pertama Tuhan. Muliakan Tuhan dalam segala perkara. Haleluya. Baru. Itu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya kita butuh, tapi ada skala prioritas di dalam kehidupan kita. Yang kita harus ingat bahwa saya ini ciptaan Tuhan. Saya ini ada karena Tuhan. Saya sehat karena Tuhan. Berapa banyak orang yang datang ke dokter, akhirnya dokter angkat tangan. Berdoa saja. Banyak dokter sudah menyerah. Banyak yang sudah berbulan-bulan di rumah sakit. Akhirnya begitu-begitu aja, udah rawat jalan aja. Bertanya, sudah sembuh dok? Bingung dokter mau jawab apa. Karena udah begitu-gitu nggak ada perubahan. Sudah disuruh pulang. Tapi banyak yang dokter sudah menyerah karena dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Ketika didoakan saat itu juga sembuh. Siapa yang bekerja? Siapa? Jadi di sini kita lihat bahwa pentingnya, saya katakan jangan sampai terpelihara sempurna. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kebutuhan tubuh kok Tuhan jamin. Makanya dikatakan terpelihara sempurna. Kalau kita mengerti firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Kita lihat bagaimana orang yang terpelihara sempurna. Coba kita lihat. Yang pertama, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita baca sini aja ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 sampai 47. Nih. Ya, ini berbicara tentang jemaat mula-mula yang saya katakan terpelihara sempurna. Haleluya. Ya, kita baca bersama-sama. Kita lihat di slide di TV ini. Kita 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Terus mereka berkata masuk dan dalam persekutuan
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan Berdoa. 43. Maka bukanlah mereka Semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini ada kata mereka semakin disukai semua orang. Terus dikatakan bahwa Tuhan tambah jumlah jemaat Tuhan sampai menjadi luar biasa. Nah, ini diawali dengan kepenuhan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi anak-anak Tuhan waktu itu, ini yang terjadi. Haleluya. Dikatakan yang pertama dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran. Ini berbicara tentang kebenaran. Karena ada pengajaran yang cuma orang biasa kalau memberi nasihat, apalagi yang sudah tua. Saya lihat opung kita, Bapak si ringo-ringo, kalau saya anak-anak ini luar biasa ya. Dan mereka setia. Wah, opung borunya ya harus katanya. Jadi ini yang saya bilang konteksnya terpelihara sempurna. Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan yang terbaik. Nggak ada haleluyanya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, setiap pasti Tuhan buka jalan, beri jalan yang terbaik. Ada banyak yang sukses luar biasa, tapi gagal dalam iman. Yang lebih penting, maaf, karena pasti kita, siapa sih? Seperti Daud bilang, Raja Daud bilang, dari dia waktu muda, dari dia kecil sampai dia sudah tua ratusan tahun, tidak pernah dia lihat itu anak Tuhan minta-minta roti. Karena apa? Ya salah satu karunia yang Tuhan beri adalah hikmat buat kita orang percaya. Artinya kalau kita beriman, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih hikmat juga untuk kita memanage diri kita, termasuk mendidik anak. Sampai berhikmat, sampai sukses, sampai berhasil. Kadang kita salah. Selalu yang dikejar, yang penting ini perut, ini aja. Tapi kita lupa, jauh yang lebih penting itu adalah iman. Ini dikatakan yang pertama, ayat 41 ya. Kisah Para Rasul, saya coba lihat dulu. Kisah Para Rasul 2 ini, ayatnya yang keempat, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Sudah dibaptis semua di sini? Halo? Ada yang belum baptis? Baptis dalam Alkitab itu, yang benar itu masuk di air. Kalau baju kita mau cuci, cukup nggak kita cuma semprot begini? Ini kita pakai analogi gitu aja ya. Iya. Bersih nggak? Enggak. Kalau perlu rendam. Betul nggak? Supaya bersih. Kalau baptisan itu, arti baptisan semua tahu menurut Alkitab. Semua gereja tahu. Maaf ya. Saya ini mau bicara kebenarannya, konteksnya kebenaran. Semua tahu.
Tapi belum tentu semua melakukan kebenaran itu. Arti baptisan sama. Sama. Satu arti. Masuk ke dalam air. Baptiso. Baptiso itu nggak cuma dikasih muncrat air sedikit. Ya nggak cuma. Enggak. Baptiso artinya masuk ke air. Itu gambaran kematian Tuhan. Baru keluar. Diperbaharui hidup baru. Itu yang benar. Sesuai Alkitab. Itu pengertian. Coba baca di belakang di kamus Alkitab. Arti baptisan ada situ. Ada arti. Jadi semua tahu. Sama. Kitab suci sama. Haleluya. Nah, jadi semua orang yang menerima perkataannya Rasul Paulus di sini yang dipakai oleh Tuhan. Rasul-rasul. Dikatakan ini berbicara tentang kebenaran. Ya, jadi mereka hidup benar di hadapan Tuhan sampai mereka melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak dan Ibu Gembala di sini saya tahu baik. Dedikasinya luar biasa. Tapi jangan sampai cuma sebatas Bapak Ibu Gembala baik. Kita harus bertumbuh. Halo. Halo. Coba baca dulu. Saya nggak siapin ayat ini tapi saya ingat. Matius 3 ayat 8 sampai 10. Coba baca dulu. Ini. Di sini kan juga ada apa perjamuan kasih. Saya tahu di sini kalau ibadah selalu Bapak Ibu Gembala siapin makan buat bagus. Perjamuan kasih memang Alkitabiah. Tapi saya bilang jangan sampai kita terlena. Kita harus bertumbuh. Tahu-tahu Bapak Ibu Gembala masuk surga kita ketinggalan. Haleluya. Haleluya. Iya, coba. Matius 3 ayat 8 sampai, baca sama-sama. Sampai 10 ya. 1, 2, 3. Jadi, segala buah yang sesuai dengan perbuatan. 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Yes, terus 10. Kakak sudah bersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Haleluya. Pohon di sini bicara kita orang percaya loh. Apa kata firman Tuhan? Yang tidak berbuah dipotong. Di Yohanes berapa itu? Dibilang tentang pokok anggur. 15 ya. Yohanes 15. Saya enggak ini, tapi saya keingat berbicara tentang kebenaran. Pokok anggur. Iya. Jadi dipotong, ini ranting. Dipotong. Dibuang. Dan dikatakan kalau di Yohanes itu supaya dia lebih banyak berbuah. Dibersihkan. Kata Yesus. Yesus yang berkata. Nah jadi kita harus bertumbuh berbuah. Halo. Jadi anak Tuhan harus berbuah. Tuhan nggak menuntut harus seperti orang enggak. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Amin. Kalau kita tahu firman Tuhan supaya kita mau diberkati oleh Tuhan, ya lakukan firman Tuhan. Kan gitu. Di Korintus Paulus bilang kan beri maka akan diberi. Yang tadi saya sudah bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, kembali jadi mereka bertekun dalam pengajaran. Jadi harus berdampak hidup kita ini. Ya, sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita supaya Tuhan lihat, oh iya, jemaat GPD apa eklesia di tempat ini, coba lihat mereka semangat, mereka bertumbuh. Nggak perlu kalau memang kita mampu, jemaat yang Tuhan percayakan buat kami layani. Saya bilang gini, karena namanya jemaat beda-beda kan. Kalau ada duit 50.000 itu dari dulu. Sekarang kan rata-rata udah ada motor. Ya minimal ya. Sekarang rata-rata sudah punya motor. Jadi saya bilang, ada pernah jemaat, Om kalau duit saya 50.000, saya naik ojek. Ya, udah deh. 20.000 lah. Dia bilang, misalnya kami sama anak-anak naik ojek, kalau dulu belum punya motor. Terus
Kan sebenarnya 50.000 ini kami buat beli makan. Tangkap baik-baik ya. Beli makan. Jadi naik ojek. Terus taruhlah tinggal sisa 30.000. Kami kasih kolekte nggak? Jawab dulu, saya tanya. Gimana menurut Bapak Ibu? Kasih. Hah? Kasih. Kasih nggak? Kasih. Ya, logikanya seperti itu kan. Beri maka akan diberi. Tapi saya bilang, nggak usah kasih. Betul. Nggak usah kasih. Pulang, beli buat makan itu. Tapi tetap beribadah. Jangan sampai, artinya, jangan sampai nggak mau kasih persembahan, malu datang beribadah. Itu saya. Tapi, nah, ini ada tapinya. Kalau sampai ada berkat, kasih yang terbaik buat Tuhan. Jangan kasih kayak kita mau masuk toilet di terminal. Maaf ya, itu kan kebenaran. Masa nilai kita memandang Tuhan sama kayak kita mau? Betul nggak? Kalau Tuhan mau kasih yang terbaik buat kita, belajar kasih yang terbaik, terutama diri kita. Roma 12 ayat 1. Haleluya. Nah, mantap. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau Tuhan mau lakukan yang terbaik, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Maka yang terbaik akan datang. Haleluya. Itu prinsip, itu kebenaran. Makanya dikatakan mereka bertekun. Mereka bukan cuma berdiri di baptis ketika mereka tahu kebenaran. Mereka sampai apa? Melakukan yang kita sudah baca tadi di kisah para rasul. Itu orang yang terpelihara sempurna. Tubuh, jiwa, dan roh. Mereka tadinya cuma apa? Mereka bukan orang-orang yang luar biasa banyak. Ada yang nggak punya. Tapi mereka belajar lakukan. Biar cuma aku dia kasih. Haleluya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kasih dirimu. Tidaknya dukung Bapak Ibu Gembala. Bergandeng tangan, tetap setia. Jangan nanti ditelepon atau diingatin. Datang ya. Ada yang begitu di sini nggak? Ada. Yang benar. Nanti ditelepon atau diingatin baru mau beribadah. Benar. Kalau ada, bukan saya yang bilang. Itu yang pertama. Ya, jadi mereka bertekun dalam pengajaran kebenaran. Artinya kalau kita tahu kebenaran, jangan sampai dipengaruhi. Biasakan itu jemaat Tesalonika, mereka makanya diingatkan, semoga Allah damai sejahtera. Jadi supaya kita ada damai sejahtera, lakukan firman Tuhan. Haleluya. Supaya damai itu ada pada kita. Jadi yang pertama mereka bertekun. Jadi bukti mereka bertekun itu karena mereka terpelihara sempurna. Tubuh, jiwa, dan roh. Tidak bisa diabaikan 3 hal ini. Kebutuhan. Tapi jangan sampai karena kebutuhan tubuh, akhirnya yang kedua, jiwa itu kita lalai. Kita lupa. Padahal jiwa itu, pikiran, perasaan, kehendak itu kita terkontrol, terjaga dengan baik kalau kita ada firman. Nah, jam ibadah kita pergi jalan-jalan. Tapi kalau lagi ini, Om, Tante tolong doain saya, cuma di sini nggak ada. Haleluya. Kalau udah para nangis-nangis, aduh Om, Tante ini. Ada kesaksian dulu jemaat, lawyer, pengacara. Pengacara dia terus freelance lagi di perusahaan besar. Iya. Iya, ini pengacara. Terus ya ini bukan apa ya, pengangguran banyak acara, bukan. Memang pengacara lawyer beneran ini. Ya, bukan pengangguran banyak acara, suka-suka acara. Enggak, ini memang beneran dia. Terus dia setia. Dia kalau kasih maaf, kasih perpuluhan, memberi persepuluhan hampir setiap minggu. Karena apa? Dia kalau ada apa, jujur orangnya memang. Karena saya bilang, kok kenapa Bapak setiap hari Minggu, hampir setiap hari Minggu kasih persepuluhan? Pak, kan saya lawyer, jadi kalau ada tugas atau apa, ini ada yang saya urus gini, kalau saya dapat, kan firman Tuhan bilang begitu. Jadi kalau ada berkat, saya kasih persepuluhan. Terus memang saya lihat ya, namanya gembala,
Jadi tahu, oh iya kadang besar, kadang kecil gitu-gitu. Kadang besar, kadang kecil, namanya berkat. Kan persepuluhan kan 100.000 berarti perpuluhannya berapa? Sepersepuluhnya berapa? 10.000. Pinter-pinter rupanya di sini. Berarti pada rajin ya, tahu semua. Pada rajin ya berarti dong. Hah? Haleluyanya gede. Puji Tuhan. Tuhan berkati kalau kita setia. Dia kalau sudah tahu ya lakukan maksudnya. Nah jadi dia kasih setiap minggu didoakan. Satu waktu dia sadar tidak sadar, saya bersaksi dulu. Namanya freelance juga. Dia mau ketemu dengan orang Jerman. Freelance-nya itu dia kerja di perusahaan bergerak di bidang kimia. White oil apa begitu gitu ya. Jadi ya kayak white oil kayak begini kalau ini tapi ini lilin, buat lilin gitu. Nah jadi apakah dia mau ambil barang bagus dari Jerman, Jepang, dari Prancis, atau kan persaingan harga, barang bagus, ada yang barang bagus tapi walaupun cuma sekian persen lebih murah, mereka condong ke sana. Nah jadi dia mau ketemu dengan orang-orang ini di Bandung. Terus bilang begini, ngomong ke kita, doakan katanya, doakan kalau sampai sukses, karena berkatnya besar sekali. Waduh, saya juga dibilang gitu ya, masih manusia ya. Ini belum malaikat, ini masih manusia dibilang begitu kan. Wah, hamba Tuhan, waduh, mau bangun gereja gede saya ini. Iya kan dibilang gitu, persepuluhannya saya udah itu. Wow. Terus pas saya lagi hari Minggu pagi, saya pikir kan mau berangkatnya hari Senin gitu, pulang apa. Jadi saya tahu karena mereka setia sekali. Saya lagi pakai dasi di cermin gini, ibu gembala istri saya ini keluarga ini nggak datang. Maksudnya? Iya, karena saya tahu dia majelis juga masalahnya. Kenapa? Ada janjian yang saya ingat, waduh, dengan ini hari Minggu. Saya bilang, jadi berangkat mereka pagi ini. Saya bilang, waduh. Ya, saya bilang, aduh, batal itu. Perkataan kita itu mengandung kuasa. Tapi kalau memang bukan kebenaran itu nggak mempan. Kalau bukan kebenaran, ya. Tapi kalau untuk kebenaran, perkataan kita mengandung kuasa. Saya bilang gitu, batal itu. Waduh, pas pulang, nangis-nangis. Ya, nangis-nangis. Saya ingat yang saya bilang, katanya, batal. Terus, nggak jadi. Jadi, saya nggak mau tahu lagi, saya ingat omongan saya lagi. Saya ingat omongan saya. Aduh, saya di satu sisi saya kasihan juga, namanya jemaat. Tapi kebenaran itu nggak bisa. Terus dia bilang, kenapa katanya nggak dikasih tahu? Saya bilang, kan khotbahnya sudah berulang-ulang, cari dahulu kerajaan Allah. Maka sekaliannya akan ditambahkan. Ingat baik-baik itu. Jangan coba main-main dengan Tuhan. Ini kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ini yang saya bilang, kalau orang terpelihara sempurna, jiwanya pasti ini. Pertama dia mengandalkan Tuhan. Memang kita butuh tubuh, tapi justru kalau jiwa kita terpelihara, kebutuhan tubuh pasti Tuhan akan cukupi. Baru nangis dia bilang, aduh, oh iya ya. Dari situ. Tapi dia nggak jadi lemah, maaf. Nggak jadi lemah. Dari situ mereka belajar setia. Terus pernah, saya dapat mimbar berapa puluh tahun lalu. Saya dapat mimbar begini di Bekasi. Ada teman yang telepon, mau mimbar nggak? Saya bilang, oh mau. Mau ambil. Saya nggak punya mobil. Saya bilang gini, mau pakai apa? Tahu ini jemaat ini, bapak ini yang saya bilang lawyer ini, dia dengar. Kenapa? Ini saya ada berkat dikasih mimbar. Terus dia bilang, emang kenapa? Iya, saya bingung mau pergi ambil. Udah sayang sama saya. Saya bilang, jangan pak, saya gitu ya. Sedangkan kalau ada jemaat yang mau saya nggak mau, udah om ambil sini aja saya. Bukan nggak mau. Ya, kalau jemaat juga terlalu baik, saya yang nggak enak. Saya.
Jadi bilang mau ini, aduh, enggak. Misalkan ada jemaat yang punya air isi ulang, udah ambil sini aja om, enggak ini. Ya 1-2 kali saya ambil, tapi berikut saya nggak bakal saya mau. Kenapa nggak dibayar? Nggak mau saya gitu. Saya udah bilang kalau saya datang saya beli ini bukan minta. Enggak om, nggak usah om, cuma begini. Oh saya udah ya udah, saya nggak mau ambil lagi sini. Nggak enak kan? Tahu diri juga kan? Nah jadi ini saya bilang Pak jangan Pak, Bapak kerja. Nggak apa-apa. Saya udah siap resikonya. Tahu dia pergi ambil. Besoknya dapat apa? Dia dapat kabar, jadi freelance-nya udah dicopot. Waduh, saya yang ini. Jadi pikiran, aduh jemaat, dia memang dia enggak masalah, dia lawyer juga. Cuma kan saya, aduh, enggak enak saya gara-gara pekerjaan Tuhan. Dia malah yang tenangin saya, tenang Pak. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Enggak sampai 1 minggu dapat perusahaan jadi mau pakai dia di freelance juga jauh lebih bonafit. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau mau terpelihara sempurna harus seimbang. Udah berapa menit? Udah setengah jam ya. Dikit lagi. Harus seimbang. Jangan cuma mau ini. Kita cuma mau di ini, tapi kita nggak mau bertindak melakukan firman Tuhan. Itu yang saya bilang tadi. Jangan sampai Bapak Ibu Gembala masuk surga, Bapak Ibu Gembala kan cuma nuntun kita. Haleluya. Kalau ini puji Tuhan, Bapak Ibu Gembala baik, saya tahu. Bapak Umisar sama Ibu Borusi Ringo-Ringo, saya tahu baik mereka. Saya tahu. Tapi jangan sampai kita harus bertumbuh. Iman kita ini harus dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi mereka bertekun. Yang berikut dikatakan di ayatnya yang ke-44. Tadi coba Kisah 2:44 tampilkan lagi. Sebentar lagi. Dibilang 44, ayat 44. Nah, dan semua orang yang telah menjadi percaya sama seperti kita sudah percaya, tetap bersatu. Saya pakai. Jadi mereka bersatu hidup dalam kasih. Haleluya. Mereka hidup dalam kasih Tuhan. Harus bersatu. Bagaimana ini? Apa peran kita? Supaya tetap semakin banyak jiwa. Pekerjaan Tuhan makin maju dan berkembang. Coba baca Yohanes 9 ayat 4. Kita orang percaya ini ada kewajiban loh. Yohanes 9 ayat 4. Kewajiban kita orang percaya. Coba lihat. Yohanes 9 ayat 4. Baca-baca. Bareng-bareng. Ayo. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi ada kewajiban kita mengerjakan pekerjaan Dia. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Haleluya. Seharusnya gembala itu tugasnya mimbar. Selanjutnya jemaat berpikir bagaimana pelayanan di sini harus maju dan berkembang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Makanya bersatu. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan. Kasih support. Pertama iman kita. Jangan sampai nanti ditelepon datang beribadah, mau doa. Haleluya. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap semangat. Saya dengar tadi paling sudah ke Taman Mini. Ada taman yang lebih indah yang Tuhan siapkan. Lebih luar biasa dari Taman Mini. Jadi kita harus siap. Haleluya. Gratis lagi Bu ya. Ya. Coba lihat Bapak Ibu Gembala. Baik kan? Haleluya. Jadi sudah disupport lagi Ibu Gembala. Kita juga harus semangat. Amin. Bersatu. Yang ketiga di ayatnya yang ke 46 yang terakhir ini. Poin yang ketiga. Jadi yang pertama bertekun dalam pengajaran, yang kedua tetap bersatu, hidup dalam kasih. Itu orang kalau terpelihara sempurna. Ya, dia jangan cuma masalahnya begini. Biasa kalau Natal semangatnya luar biasa. Tapi gara-gara roti cuma 1.000-2.000 bisa ada yang berantem. Cuma jemaat di eklesia nggak ada yang begitu. Cuma gara-gara nggak dapat sate
Dia marah-marah, ngadu ke orang. Cuma di sini nggak ada. Anak saya nggak makan sate loh. Ntar gua tusuk pakai tusuk sate loh. Baru tahu. Ya, cuma di sini nggak ada. Cuma gara-gara roti. Cuma gara-gara roti di warung 2000 ada. Tapi mulutnya, aduh, bisa kebakar semua. Cuma di sini nggak ada. Kalau ada beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Gara-gara makanan harus tetap bersatu. Yang ketiga terakhir ini 46. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Stop dulu. Setiap hari kita ada di tempat ini? Setiap hari? Ayo, setiap hari enggak? Kenapa kalau cuma 2-3 kali mau ibadah, kenapa sulit? Padahal ini dibilang berapa? Tiap hari. Tiap hari loh, kita kalah. Ini karena jemaat yang terpelihara sempurna itu saya bilang tadi. Itu sebenarnya jangan sampai mau ibadah ada beston. Datang ya. Apa Ibu Sari ini kan orangnya aktif sekali di pelayanan. Jadi saya tahu. Cuma enggak ada yang begitu, Bu Gembala ya. Senyum aja Ibu Gembala, jangan-jangan ada. Mesti diingatin baru datang. Coba lihat opung kita. 2. Opung Siringo-ringo sama opung Boronya. Setia saya tahu di mana kebun kacang ya? Di Bulan Sereng. Di Bulan Sereng. Hah? Bulan Sereng. Oh iya. Pendeta Lili. Oh iya. Tiap hari. Saya dulu waktu di kebun kacang itu saya bawa pengacara yang jemaat yang waktu di kebun kacang ada. Ini saya yang bawa pengacara waktu ada, ya tahu lah mungkin ini. Itu pengacara yang saya bilang tadi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang baca dulu tadi titik ya. 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengerjakan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dengan gembira dan tulus hati. Bentar mau makan ya. Saya lihat ada piring-piring bawah. Tapi ingat, memang kita nggak makan kalau dikasih puji Tuhan. Tapi ingat, tulus hati, jangan gara-gara makanan kita mau datang ibadah kan? Haleluya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Iya dong, saya kalau diajak makan mau saya. Siapa bilang nggak mau? Bohong saya, dosa kalau nanti. Karena namanya kita manusia masih makan. Tapi belajar ketulusan kita kepada Tuhan yang utama. Haleluya. Haleluya. Jadi poin yang ketiga, orang yang terpelihara, dia tetap setia. Dia tetap setia, bukan karena ada faktor lain. Dia setia kepada Tuhan. Dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah. Ini menunjukkan kesetiaan jemaat yang terpelihara dengan sempurna. Haleluya. Nah, kalau sampai ini 3 hal ini ada pada kita, itu bukti kita jemaat yang terpelihara. Maka jadilah seperti yang dikatakan Yohanes 15 ayat 7. Baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Ini ayat-ayat yang terakhir. Nah, 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Hebat tidak Tuhan kita, beri kemuliaan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, dan firman-Ku ada, firman Tuhan ada pada kita, artinya kita melakukan firman Tuhan. Kata Yesus, minta apa saja yang kita kehendaki. Saat ini kita mau minta apa? Mau minta kesembuhan? Terlalu kecil buat Tuhan. Mau minta mujizat pertolongan dari Tuhan? Terlalu gampang buat Tuhan. Tapi sudahkah kita koreksi Tuhan?
Saya sudah benar-benar setia kepada Tuhan atau belum? Itu yang Tuhan mau. Yang tadi dikatakan dengan ketulusan hati. Kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, saya mau katakan, Tuhan yang bentuk kita, kalau ada kekurangan, kalau ada hal-hal yang tidak baik di tubuh kita, saya mau katakan, kalau Tuhan sudah bentuk kita dari awal dengan baik, Dia juga akan sempurnakan kita baik. Seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, itu semua disiapkan Tuhan buat mereka yang mengasihi Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kalau kita mau Tuhan bekerja saat ini, buka hatimu buat Tuhan. Karena seperti firman Tuhan katakan tadi, minta apa yang kita mau, asalkan firman Tuhan itu nyata benar-benar ada di hidup kita. Haleluya. Kita berdiri.